Berdoa, say. Kelas 4. Iya, kurang semangat. Jawabnya siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa yang ibu sayang semuanya hebat. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, coba anak-anak toleh kiri dan kanannya. Ada nggak temennya yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Sudah siap belajar? Siap. Siap? Siap. Yang di depan siap tapi yang di belakang tidak siap. Bagaimana kalau kita tepuk waktu terlebih dahulu? Boleh? Boleh. Oke semuanya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke. Lanjut ke pelajaran ya. Masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin? Tentang apa pelajaran minggu kemarin kalau yang masih ingat? Tentang bencana bencana alam. Apa saja contoh bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita? Banjir. Betul, banjir. Gempa bumi. Tsunami. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang bencana alam, hari ini kita akan belajar tentang Dunia alam. lingkungan bersih dan sehat. Coba anak-anak lihat di sekelilingnya. Sudah bersih belum kelas ini? Betul. Kalau belum bersih, kalau ada sampah, tolong silahkan diambil sampahnya. Sudah? Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan bersih dan sehat. Apa dampak lingkungan bersih dan sehat, serta bagaimana cara menjaga lingkungan agar selalu bersih dan rapi. Ada yang tahu tidak pengertian lingkungan bersih dan sehat? Lingkungan bersih itu seperti apa? Betul, tidak ada sampah, tidak ada kotoran. Iya, lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari sampah, kotoran, dan sumber penyakit, sehingga aman dan nyaman untuk ditinggali. Apa contoh lingkungan bersih? Kalau di rumah bersih tidak? Bersih. Bersih. Kenapa bisa dikatakan bersih? Karena nyaman untuk ditinggali. Terus di sekolah sudah bersih belum sekolah kita ini? Bersih. Bersih karena tidak ada sampah yang berserakan. Ternyata anak-anak, lingkungan yang bersih memberikan banyak manfaat untuk kita, yaitu manfaat positif dan manfaat negatif. Apa manfaat positifnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Nyaman, ya betul. Selain itu, iya, bersih dan sehat. Contoh dampak positifnya adalah tubuh menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Udara terasa segar dan nyaman. Lingkungan terlihat indah, bersih dan rapi. Dan kegiatan belajar terasa lebih nyaman serta menyenangkan. Dan sebaliknya anak-anak, jika lingkungan kita kotor, apa yang terjadi? Iya, sumber penyakit, belajar tidak nyaman. Kenapa terganggu? Kenapa terganggunya? Kotor. Iya, benar sekali anak-anak. Dan ternyata lingkungan yang kotor bisa menyebabkan penyakit seperti diare, demam berdarah, gatal-gatal, serta bau tak sedap. Anak-anak, ternyata menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana.
dengan cara yaitu kalau di sekolah membuang sampah pada tempatnya. Ya betul, menyapu. Kalau di kelas menyapu kelas. Kalau di depan kelas menyapu halaman. Serta menanam dan merawat tanaman. Lanjut, melaksanakan tugas piket. Siapa yang piket hari ini? Dita ya? Bagaimana Dita? Sudah bersih. Iya, bagus kalau sudah bersih. Siapa Dita sendiri yang mengerjakan? Semuanya. Iya, karena kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab bersama. Bukan berarti anak-anak kelas ini dia yang piket, dia yang bertanggung jawab, tidak seperti itu. Tapi dia yang memimpin untuk membersihkan kelas. Oke, dari penjelasan yang ibu jelaskan ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang anak-anak perhatikan ke depan ya. Bentar ya anak-anak. Apa itu Ibu? Ini adalah media pembelajaran kita biar lebih mudah dipahami. Tolong Nak Agus, bantu Nak. Tolong Ibu. Antar Ibu Nak. Terima kasih Agus. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Dari ketiga gambar ini, siapa yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi pada gambar di sini? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba tunjuk tangan yang bisa menjelaskan. Ayo, yang bisa menjelaskan. Marisa? Coba Marisa. Iya, ke depan. Dari ketiga gambar, Marisa mau pilih gambar yang mana? Yang ini. Iya. Sedang melakukan apa mereka pada gambar yang Marisa lihat? Sedang menyapu halaman di luar kelas. Di luar kelas. Mereka melakukannya secara bersama-sama. Apa yang terjadi Marisa ketika mereka membersihkan halaman kelas? Terjadi adalah bersama. Ada yang nyapu, ada yang memasuki satu dalam sama ada yang iya. Apa manfaatnya Marisa jika membersihkan? Bersih, kelas menjadi bersih, bebas dari sampah yang berserakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Marisa. Lanjut. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Agus Bu. Coba pakai Kelvin. Nak Kelvin. Coba Nak, yang cowok. Kelvin mau pilih yang mana dari gambar ini? Tinggal dua ya. Kelvin mau yang mana? Yang ini, iya boleh. Jadi ini teman-teman, ini kita membuang sampah pada tempatnya. Di mana di sini terlihat bersih dan tanpa satupun sampah.
Nah, kalau kita membuang sampah seperti ini, misalnya di paret seperti ini bakalan mengakibatkan banjir di paret ataupun di selokan. Nah, ini bisa menimbulkan penyakit, biasanya penyakit berkembang biak di sini dan bisa menimbulkan penyakit malaria. Dan di sini otomatis sudah pasti banyak ya. Oke, itu aja. Iya, betul, tepuk tangan dulu untuk Kevin. Bagus sekali ya Kevin. Oke, yang terakhir. Yang bisa menjelaskan? Nak Nur? Silakan Nak. Nur menembak Nur. Nak Nur. Ayo Nak. Nur menembak Nur. Saya takut. Kenapa takut saya? Tapi aku selakar nih. Tidak boleh. Tinggal lagi dulu ya. Iya. Iya. Contoh apa yang ada di gambar ini? Oh ini tong sampah itu. Iya. Terus yang di sampingnya? Ini yang bersih, ini yang kotor. Ini lingkungan ya. Ini lingkungan kotor bu. Iya. Ini contoh lingkungan bersih dan ini contoh lingkungan kotor. Coba ada keterangan sini bisa dibacakan? Tapi saya namanya aja. Iya, tidak apa-apa. Udara, segar dan enak. Iya, kalau di lingkungan bersih udaranya terasa segar dan sehat. Bebas dari sampah. Iya, bebas dari sampah karena rajin buang sampah pada tempatnya. Saluran airnya lancar bu. Iya. Nyaman. Terus terhindar dari penyakit. Malaria tadi bu ya. Iya. Lanjut, yang di sampingnya lingkungan kotor. Saya mendadak amnesia ini. Udaranya ini kotor. Terus banyak sampah dan berserakan ibu. Ya, karena mereka buang sampah secara sembarangan. Saluran airnya tersumbat. Terus tidak nyaman dan jorok. Terus mudah terkena penyakit. Penyanyi roket tepuk tangan untukmu. Kalinya itu kali. Boleh. Oke, sudah memperhatikan gambar. Sekarang anak-anak, tolong buka buku pelajarannya halaman 23. Kerjakan soal 1 sampai 5 yang bagian C, esai. Ya Bu. Kerjakan sekarang ya. Ya. Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Berhubung ada yang sudah, ada yang belum. Silakan kerjakan di rumah. Depan dikumpul ya. Ya, Bu. Dari pelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh? Nia? Kesimpulan pelajaran hari ini apa? Jadi hari ini kita belajar tentang lingkungan bersih dan sehat, dampak positif dan negatifnya, serta cara menjaga lingkungan agar selalu bersih dan rapi. Mari kita biasakan hidup bersih agar tubuh kita sehat. Iya, betul sekali Nia. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum